Selamat malam dan salam budaya. Selamat datang di rangkaian acara Diartrosis Teater Pojok 2022. Teater Pojok, ikuti hati nurani. Kita beranjak lebih jauh nih. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Oke, salah. Oke, ulangi. Tak kenal maka tak sayang. Pas udah kenal, si doi malah ngilang. Aduh. Okay. Kenalin, aku Riko yang bakal mandu acara ini dari awal sampai akhir. Yang pastinya bakal seru banget deh pokoknya. So kalian tetap harus stay tune di sini. Teman-teman, aku mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Lah, kok belum sih? Belum. Ya udah, nanti makan ya. Walaupun kalian pada lapar, tapi tetap kudu semangat dong. Tetap kudu antusias ngikutin acara ini. Dan walaupun kita masih berada di peralihan dari pandemi COVID-19, kita juga tetap harus semangat dan produktif. Dan paling penting itu tetap jaga protokol kesehatan. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah menyempatkan waktu buat hadir di rangkaian acara Diartrosis Teater Pojok 2022. Teater Pojok kali ini mengadakan Diartrosis dengan mengusung tema Linang. Mungkin di sini teman-teman belum pada tahu ya Linang itu apa. So di sini bakal aku jelasin nih. Linang itu sendiri mengandung arti sesuatu yang berkelip atau berkilau-kilau. Maksud dari arti di atas bahwa dalam setiap pementasan diartrosis ini menjelaskan suatu proses yang mendorong seseorang untuk menjadi lebih bersinar dan berkilau. Serta yakin kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu yang kita ambil dan alami saat ini akan menjadikan kita ke depannya itu bakal lebih terang dan bersinar. Diartrosis ini rutin diadakan sebagai studi pentas untuk setiap anggota baru Teater Pojok 2000. Khususnya Teater Pojok 2022. Dan Teater Pojok sendiri itu sudah memasuki usia ke-26 tahun pada tahun ini. Wow, udah lumayan tua ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Malam hari ini akan ada penampilan dari anggota baru Teater Pojok, khususnya angkatan 2022. Kalian pasti penasaran kan? Kalau udah datang pasti penasaran sih. Langsung aja dari lobi tengah Fakultas Biologi, inilah Diartrosis 2022. Gimana tuh tadi trailer yang kita tampilin, terutama behind the scene yang kita lakuin selama latihan? Bagus nggak? Tepuk tangan dong kalau bagus. Aku minta perhatian ke teman-teman sebentar ya. Sebelum pementasan dimulai, ada beberapa tata tertib yang teman-teman perlu tahu nih. Pertama, diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Yang kedua, hadirin diperbolehkan mengambil dokumentasi selama pementasan dengan catatan tidak menggunakan flash atau blitz kamera. Yang ketiga, tepuk tangan hanya ada di awal dan di akhir pementasan. So, Teater Pojok mempersembahkan pementasan puisi dalam doaku. Untuk Kakang Mbak Yu sekalian, dipersilahkan untuk bersiap-siap menyaksikan pementasan yang pertama, yaitu puisi dengan judul Dalam Doaku karya Sapadi Djoko Damono. Selamat menyaksikan.
doa subuhku ini. Kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil pada angin yang menyesal entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak henti-hentinya bernyanyi bagi kehidupan. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Dalam doaku, Sapardi Djoko Damono. Wow, keren banget gak sih? Sampai bikin merinding gitu dengernya. Apalagi di bagian aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Gila. Minta tepuk tangan sekali lagi dong. So, jadi puisi karya Eyang Sapardi tadi itu mengingatkan kita akan pentingnya untuk menghargai setiap waktu yang terjadi di dalam hidup. Apalagi dalam agama kita, terutama sebagai contoh ya, agamaku sudah sangat jelas diingatkan untuk menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya waktu yang sudah terjadi tidak dapat terulang kembali. Penampilan kedua sekarang tuh aku menanya, penampilan kedua kira-kira kalian tahu nggak apa? Belum tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Penampilan kedua itu tari. Setelah ini kita akan menyaksikan pementasan kedua, yaitu tari dengan bertajuk Udumbara. Kenapa Udumbara? Kenapa nggak kayak misal Arutala lah, Bantala lah, atau yang lain-lainnya gitu?
di sini bakal aku jelasin dikit kenapa udum bara itu karena dia bunga langka yang unik dan berani beradaptasi gitu. Udum bara dalam bahasa Sanskerta juga artinya bunga surga. Sama seperti manusia yang punya jiwa uniknya masing-masing, udum bara bunga unik, langka dan mekar setiap 3000 tahun sekali. Walaupun kecil, harumnya itu semerbak kaca dan pipa. Teater Pojok mempersembahkan pementasan tari Udum Bara. Selamat menyaksikan.
siapa lagi yang bagian tadi yang satset itu nggak sih? Nah, jadi dari mitosnya ya, bunga udumbara itu pembawa keberuntungan buat yang lihat atau punya bunganya. Konon juga munculnya bunga udumbara jadi pertanda bahwa datangnya pemimpin yang adil dan bijaksana nih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat yang masih stay di sini dan selamat datang buat yang baru datang. Mohon maaf kalau tidak kebagian kursi, bisa menyesuaikan diri atau enggak. Jika depannya masih kosong boleh maju lagi. Oke, acara ini akan kita lanjutkan dengan pementasan selanjutnya, yaitu monolog dengan judul Titik. Titik sendiri itu menceritakan tentang perempuan anak kuliahan yang tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Kalian pasti penasaran kan? Karena di cerita ini tuh relate banget ya sama kalian maba-maba. So, kita tonton bareng-bareng aja penampilan monolog dengan judul Titik. Selamat menyaksikan. Jadi gini yang namanya kuliah. Kenapa gak sesuai sama yang ada di pikiranku? Bayanganku ya kuliah, berangkat, materi, praktikum, udah lulus. Nyatanya gak sesuai sama yang ada di pikiranku. Tugasnya banyak, dan mepet-mepet. Ternyata jadi anak kuliah tuh gak enak. Malam-malamnya
siap-siap berangkat. Berangkat kampus jam 7. Bayangin berangkat kampus jam 7. Mataku aja masih belum melek sempurna. Ada aku mikir, sebenarnya siapa sih yang mintain berangkat kuliah tuh jam 7? Jam 7 loh ini. Tadi pagi aku kesel banget ke si Rido. Bisa-bisanya pagi-pagi udah numpain es teh manis aja di bajuku. Padahal bentar lagi udah presentasi. Paksa deh buru-buru balik ke kosan buat ganti baju, berangkat lagi buat presentasi. Ya, seneng sih. Presentasinya berjalan lancar. Aku juga dipuji sama dosen. Jalan-jalan.
Minggu manis. Mataku indah. Gigiku canggih. Tapi rasanya ada yang hilang. Dulu aku memiliki rambut yang panjang, hitam, lurus. Bahkan aku seringkali menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Tapi sekarang udahlah. Aku memutuskan memotong seluruh rambutku. Pada aku melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Tapi apakah mewarnai rambut sebuah kesalahan? Mungkin bagi sebagian orang mewarnai rambut hal yang wajar, tapi tidak untuk kedua orang tuaku. Mereka masih menganggapnya hal yang tabu. Aku hanya ingin lakukan apa yang aku mau. Tapi hal itu yang membuat orang tua aku merasa kecewa pada aku. Sampai di titik dimana aku sadar ternyata semua tingkah laku dan pilihan yang ada di hidupku pasti ada konsekuensinya. Ada yang harus kupertanggungjawabkan. Aku bersyukur karena telah dipertemukan dengan hati. Kelak aku akan merasa bahagia karena telah bisa melewatinya semua sendirian. Aku bersyukur pada Tuhan karena telah diberikan pundak yang kuat sehingga aku mampu menjalani semua sendiri. Pada saat dimana aku merasa terkekang oleh keinginan orang tua aku sendiri, aku masih bisa berdiri di sini. Aku masih hidup. Seringkali aku melihat indahnya taman milik orang lain. Tanpa aku sadar, ternyata aku juga memiliki taman yang indah yang harusnya aku jaga dan kurawat.
Ini adalah pelajaran hidupku. Ada pelajaran yang dapat ku ambil. Ternyata orang yang paling peduli tentang baik dan buruknya diri kita sendiri cuman kita sendiri. Mbak Teo. Ya mas, bentar. Bentar mas. Ini kalau lagi dipotong gitu, itu beneran dipotong. Kasih tepuk tangan dulu dong guys. Sih sebagus tadi, gila gokil banget. Jujur ya, jujur waktu latihan tuh gak kayak tadi. Yang tadi tuh bener-bener unexpected. Aku aja gak nyangka bakal kayak tadi tuh. Minta tepuk tangan sekali lagi dong kawan-kawan. Jadi cerita Titik tadi tuh, dia tuh dari keluarga yang ada di pedesaan. Dan keluarganya itu kayak udah terlalu kenal sama teknologi ataupun modernisasi. Dan faktanya cerita yang cerita monolog yang berjudul Titik tadi itu relate banget sama mahasiswa sekarang, khususnya bagi maba yang masih kaget kayak kok kuliah jam 7 berangkat, lapraknya numpuk tiap malam, ataupun ada kuis lah apalah inilah itulah kayak ya astagfirullahaladzim. Dan buat masalah yang kayak Titik alami tadi itu masih banyak banget gitu orang tua yang masih punya pemikiran kayak orang tuanya Titik, kayak semir rambut itu udah baik, apalagi buat anak cewek. Jadi buat kalian semua, buat kita semua tetap harus semangat, oke? Oke. Udah kerasa nih pementasan monolog tadi itu udah di ujung pementasan yang kita bawain. Jadi teman-teman semua ya, buat bapak atau ibu kalau ada, penampilan barusan tadi itu yang pasti udah banyak latihan, entah itu dari latihan fisik, vokal ataupun olah rasa. Pokoknya udah panjang gitu yang dialami selama beberapa bulan ini. Dalam acara pementasan kayak gini, tentunya ada tim belakang dong. Tim belakang yang mensupport acara ini biar jalan. Di sini bakalan aku kenalin ke kalian tiap pemain dari siapa, jadi apa, siapa sebagai apa, pimpinan, pemain, dan data pojok auto sebagai tim produksi. Langsung aja untuk puisi, ada Ricis sebagai aktor. Selanjutnya dari tari, ada Pandu sebagai Vika, yaitu korban bully. Dan terakhir ada Zalva sebagai pembuli sekaligus sutradara dari pementasan tari tadi. Kemudian yang terakhir, yang paling wow gitu ya, dari monolog, ada dia sebagai Titik Kasih. Yang mensupport dia, yang bantuin dia dari bikin cerita ataupun latihan ya, ada Risma sebagai sutradaranya. Habis ini bakal aku bacain tim produksi yang ada di belakang layar, yang bantu-bantu kita ataupun mensupport kita dari acara ini. Pertama dari tim acara ada Tata, sekretaris dan bendahara ada Pandu, Mas ada Zalva, tiketing ada Iva. Untuk artistik nih yang nyeting semua ini tuh ada
Risma dan Dia. Untuk sales manager ada Ricis. Ketua panitia nih, ketua panitia belum nongol nih, yaitu ada Mei. Mei. Dan terakhir untuk pimpinan produksi ada saya sendiri. Sebelumnya kami dari pemain dan all crew tim Teater Pojok mengucapkan terima kasih.